mudah sekali menentukan sebuah kitab itu palsu. Palsu atau tidak sebuah kitab itu mudah sekali untuk menentukannya ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Biblical Study. Pak Pendeta HTD, setiap Anda dikatain HTD kitabmu itu palsu, kenapa Pak HTD nggak mau bales? Misalnya bales kayak, emangnya kitabmu asli atau palsu? Kenapa nggak mau Pak HTD? Nggak mau, saya pakai satu pertanyaan saja, mereka nggak bisa jawab kok. Ya, saya sudah pernah lempar pertanyaan, Pak HTD kitabmu palsu itu, yang ini dipalsu dan dipalsukan. Emangnya kitabmu asli? Yang nulis siapa? Sebuah kitab harus ditulis Nabi dan Rasul loh. Nggak bisa jawab dia. Baru satu pertanyaan nggak bisa jawab. Bapak Ibu Saudara, sebuah kitab suci itu harus ditulis oleh Nabi atau Rasul. Ya, satu poin itu aja. Perjanjian Lama ditulis oleh 26 Nabi. Perjanjian Baru ditulis 8 Rasul. Pak, kitabnya Pak Pendeta HTD palsu. Kok bisa palsu? Menurut Bapak Gereja palsu. Bapak Gereja Nabi atau Rasul bukan. Bukan, nggak berhak. Bapak Gereja tidak berhak menyampaikan pendapatnya dan tidak berhak menjustifikasi bahwa ini kitabmu ayat ini palsu. Seperti yang dilakukan Mukalab itu, dia membawa bertumpuk-tumpuk. Yang saya nggak tega juga ya, bakar itu, buang itu tidak ada hak sama sekali ya. Jadi kalau sebuah kitab, misalnya kitab Yohanes, harus ditulis oleh Yohanes. Yohanes ini harus rasul dan harus dipilih Yesus. Nggak boleh ada Yohanes palsu, ngaku-ngaku Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ayatnya palsu, salah terjemahan. Lah kamu siapa? Aku Bapak Gereja. Kamu nabi atau rasul atau bukan? Bukan Pak, nggak berhak kamu. Ngerti? Sebuah kitab suci itu mudah sekali dinyatakan apakah ini palsu atau tidak ya. Yohanes menjadi salah satu penulis Alkitab Perjanjian Baru. Dia menulis 5 kitab. Ya, yang milih Yohanes siapa? Yesus. 5 kitab ditulis oleh Yohanes. Kitab Yohanes ini selalu dipegang oleh Yohanes selama dia masih hidup. Ini kan kitab tulisanku. Jadi semua rasul tahu kalau ini kitab tulisannya Yohanes. Terdiri dari kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Ini selalu dibawa-bawa oleh Yohanes. Kitab Matius misalnya. Walaupun di situ tidak ada kata-kata seperti sebuah skripsi. Pengumuman. Kitab ini ditulis oleh Matius, itu kan Mukalab kan levelnya cuma sampai segitu. Pengumuman kitab ini ditulis oleh Matius. Baru Anda bisa terima. Berarti Matius itu ditulis Matius. Karena tidak ada kata-kata pengumuman, maka Anda lalu menjustifikasi itu kitab Matius itu bukan Matius yang nulis. Kata siapa? Kata Bapak Gereja. Bapak Gereja itu nabi atau rasul atau bukan? Bukan. Ya wes, buang. Bakar itu kitab-kitab entah berantah itu. Ngerti? Ya. Kitab Matius ditulis oleh Matius. Ya ini kitab ini dibawa-bawa melulu oleh Matius. Lalu mereka kadang-kadang ngumpul loh. Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu kadang ngumpul. Jadi dia tahu oh ini kitab Matius ditulis Matius. Terus seperti itu. Ketika mereka Matiusnya mati dikasih ke siapa? Ya ke keturunannya lah. Ya ke keturunannya ya. Atau mungkin dikumpulin di tempatnya siapa, satu lembaga, mungkin di tempatnya Petrus karena Petrus ini kan ketua para rasul. Ya, lalu ada sebuah lembaga begitu ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi mereka sudah tahu ini tulisannya Matius, ini tulisannya. Yesus sendiri yang milih kok. Kamu saja sok pinter Mukalab ya. Menurut Bapak Gereja, Matius itu bukan tulisannya Matius. Bapak Gereja itu rasul atau nabi enggak? Enggak. Dipilih Yesus apa enggak? Enggak. Bakar itu. Clear?
Mudah sekali. Kalau saya dikatain oleh mereka, Pak Dede, kitab yang Anda pegang itu palsu, apa saya bales? Kalau toh saya cuman gini, emang kitabmu siapa yang nulis? Mereka sudah kelabakan, saya cuma nanya gitu. Kitabmu siapa yang nulis? Nabi, Pak. Nabi siapa namanya? Udah nggak bisa jawab. Ya, kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul. Belum nabi rasul itu harus dipilih Yesus. Udah makin nggak bisa jawab. Tapi saya nggak pernah jawab, saya nggak pernah nanyain itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mudah sekali untuk membedakan sebuah kitab ini kitab suci atau tidak. Ya, dengan satu poin aja, sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi atau rasul. Kitab kami ditulis oleh ajudannya rasul, ya nggak bisa. Kitab kami ditulis oleh sopirnya nabi misalnya itu ya kan. Nabi sekarang kan ada punya sopir ya. Banyak yang ngaku nabi loh punya sopir. Ya. Kitab ini ditulis oleh bapak gereja lah. Bapak gereja nabi atau bukan? Bukan. Makanya itu si Indul itu ya. Mukalaf itu levelnya cuma sampai segitu. Bapak gerejanya banyak. 1 Yohanes 5 ayat 7 dibilang palsu. Yohanes 1 ayat 1 namanya juga usaha Pak TD katanya ya. Ya, ketemu sama TD ya apa bilangnya? Buang, bakar. Nggak dibakar-bakar itu padahal saya sudah bakar 1 lemari itu. Ya. Level dia cuma sampai level sebuah skripsi ya. Jadi harus nabi dan rasul. Perjanjian lama ditulis 26 nabi. Ya. Dipilih Yesus, ya. Di mana Pak? Matius 23 ayat 34. Mereka kaget semua loh. Ya, mukalaf itu kaget semua kalau membaca Matius 23 ayat 34. Ternyata semua nabi itu dipilih Yesus. Nabi Musa, lu Nabi Musa. Nabi kami juga Pak. Ya kalau gitu yang milih Nabi Musa Yesus. Yang milih nabi itu siapa? Gusti Allah. Kalau Anda mengakui Musa itu nabimu ya Gusti Allahmu harus Yesus. Karena yang memilih Musa itu Yesus. Ayatnya Pak, Matius 23:34. Anda mau bilang itu ayat palsu gitu? Ya. Ya, nanti lama-lama muncul itu kata siapa Pak? Kata Bapak gereja ya gundulmu itu. Ya. Jadi semua penulis perjanjian lama harus seorang nabi. Ada 26 nama nabi di perjanjian lama, setidaknya ada 40 ya. 26 diantaranya oleh Yesus dipilih untuk menulis kitab perjanjian lama ya. Jumlah rasul di perjanjian baru ada 82. 12 tambah 70 murid itu jadi rasul ya. Tapi hanya dipilih 8 yang menulis Alkitab perjanjian baru. Yang milih siapa? Yesus. Ayatnya mana Pak? Efesus 4 ayat 11. Ya, dan ia yang menyediakan baik nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda mengklaim Pak ATD, kitab Anda itu ayatnya ayat palsu, kata siapa? Kata tulisan dari Anda sebut aja gundulmu itu yang. Ya, sorry saya mesti ngomong seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Kasihan ya, saya itu sebenarnya kasihan sama mereka itu ya. Namanya juga usaha Pak ATD. Namanya kan usaha. Kan kasihan sudah bawa 2 tumpuk kitab entah berantah loh. Dari dulu nggak dibakar-bakar itu. Kadang-kadang bawa pembantu ya, wah kitabnya. Mau kitab model apa Pak ATD? Apa? Bapak gereja model apa? Bapak gereja Itali? Ya. Ya, namanya juga usaha Pak ATD. Kan kami ini para mukalaf itu berusaha untuk mengatakan bahwa kitabmu itu palsu, Alkitabmu itu palsu. Bisa nggak jawab dari saya nih? Emang kitabmu asli? Yang nulis siapa? Harus nabi atau rasul loh? Baru 1 pertanyaan aja kamu nggak bisa jawab kok. Ayo, kalau ditulis oleh nabi, nabinya siapa? Kalau ditulis rasul, rasulnya siapa?
pembantunya Nabi Pak, ya nggak bisa. Masuk kitab suci ditulis pembantunya Nabi atau orang dekatnya Nabi atau sahabatnya, nggak bisa. Ditulis Nabi itu sendiri atau Rasul itu sendiri. Makanya yang mendapat ilham, mendapat wahyu, mendapat itu ya harus Nabi atau Rasul itu. Sebegitu simpelnya untuk mengatakan bahwa sebuah kitab itu palsu atau tidak. Ya, apalagi Anda hanya mengatakan menurut Bapak gereja, ya gundulmu itu Bapak gerejanya. Bakar ndul, kitab entah berantah itu bakar, buang. Mesti begitu. Itu karangan Bapak gereja itu. Mosok setiap ayat dibilang palsu. Namanya kan usaha Pak TD, namanya kan usaha. Ya seperti itu ya. Mudah sekali. Tetapi saya tidak pernah membalas itu ya. Kalau toh saya dibilang nggak perlu saya nggak perlu aja ya. Justru itulah hebatnya ya di situ ya. Tanpa harus membalas ya, HTD ini bisa menjawab semua. Nanti sama dia dipelintir Pak. Videonya di-cut, pokoknya yang hebat itu dia, ya biarin aja. Dari dulu kayak begitu kok. Ya mau Edi Peyek juga begitu. Edi Peyek. HTD nggak bisa jawab katanya. Yalah Edi Peyek itu. Mana ada HTD nggak bisa jawab, nggak pernah ada. Kamusnya HTD nggak bisa jawab itu nggak pernah ada. Ya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Apa namanya juga usaha. Ya mukalaf itu kan usaha ya. Usaha mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu palsu dan dipalsukan, salah terjemahan. Menurut siapa? Menurut Bapak gereja lah. Bapak gereja itu nabi, rasul atau bukan? Bukan Pak, ya wis buangen. Wis tak suruh bakar dari dulu. Udah bertumpuk-tumpuk gitu. Apa nggak malu ya? Kok nggak malu ya? Nggak malu Pak. Kami nggak malu Pak. Mudah sekali untuk menilai sebuah kitab itu kitab suci atau bukan, asli atau bukan. Satu poin saja, harus ditulis oleh nabi atau rasul. Perjanjian lama ditulis oleh nabi, perjanjian baru ditulis oleh rasul. Ini ada kitab Bapak gereja Pak, ditulis oleh nabi atau rasul atau tidak? Tidak, buang, bakar. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila. Kan namanya usaha atau Pak ATD ya, namanya juga usaha. Ya nggak apa-apa. Ya, terus saja lakukan itu. Cuman kalau saya aja yang ini malu. Kami aja malu ya, maksud Anda nggak punya malu sih. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia Pancasila, tetap toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Haleluya, amin.